Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Tawakal kembali menjumpai Anda bersama saya Farid Hasan. Pemirsa, untuk ikhlas kepada orang yang sudah pernah menyakiti kita memang berat rasanya. Tapi itu tetap berpulang kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau memaafkan atau justru tidak. Dan pemirsa, itu juga yang dialami oleh narasumber kita, Ibu Mary. Assalamualaikum Mary. Waalaikumsalam, Mas. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Ibu masih berat ya untuk mengikhlaskan apa yang pernah dilakukan suami Ibu ke Ibu ya. Iya, Mas. Ya, baik, terima kasih. Dan pemirsa, tidak hanya Ibu Mary sudah hadir di studio, Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja nih Pak Ustadz nih, Ibu Baik, Mary silakan. ini dia punya memaafkan sudah, tapi sepertinya dia masih belum ikhlas atas apa yang sudah pernah dilakukan sama suaminya. Ibu Mary bisa langsung cerita aja, kenapa Ibu bisa segitu tidak ikhlasnya memaafkan suami? Banyak sekali ya, Mas, yang mesti, aduh gimana rasa sakitnya itu kayaknya sampai ke rusuk gitu, ke dalam banget gitu. Soalnya nggak cuma setahun 2 tahun ya, jadi nyakitin tuh lebih dari 12 tahun. Jadi terasa banget sakitnya gitu. Apa yang dilakukan suami Ibu ke Ibu? Dari mulai kekerasan dalam rumah tangga sampai apapun yang ada juga dibantingin, dipecahin gitu ya. Terutama selingkuhnya itu. Mulai kapan rumah tangga Ibu tidak harmonis seperti itu? Mulai dari anak masih kecil, Mas. Anak masih kecil. Nah, kecil itu apa yang dilakukan? Apakah kekerasan atau mulai dari yang selingkuh dulu? Mulai dari kekerasan langsung selingkuh juga. Langsung selingkuh. Boleh ceritakan Ibu dari awal kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Ya awalnya kan dia sayang banget sama saya ya. Jadi saya nggak punya curiga sedikit pun ya, Mas. Jadi dia kerja keluar kota, kita enak aja gitu. Iya. Ternyata pas sampai di sana mungkin ya banyak wanita lain ya kan. Akhirnya dia jadi lupa sama istri, lupa sama anak. Bahkan kalau pulang tuh cuman marah-marah. Nah, Pak Ustadz, awalnya suaminya baik, penuh kasih sayang, tiba-tiba mungkin Ibu ini merasa dia sudah bertemu dengan wanita lain, begitu pulang dia justru kasar sama orang rumahnya nih Pak Ustadz. Baik Mas Farid, jadi Bu Mary, kisah ini kalau kita buka di dalam tuntunan agama, suami yang pertama tadi awalnya kan penuh kasih sayang, tapi di kemudian hari kemudian menunjukkan perilaku yang menyimpang dengan cara berselingkuh. Ini kalau dalam kajian hukum Islam itu namanya al-khiyana zaujiyah. Jadi melakukan pengkhianatan terhadap pasangan yang bukan semestinya. Jadi dia melakukan hubungan dengan pasangan yang bukan pasangan semestinya. Jadi pasangan semestinya suami kan Bu Mary, tapi kemudian setelah ada dinas keluar kemana-mana, kemudian pada yang itu namanya khiyana. Nah, dalam agama ketika orang melakukan semacam ini masuk dalam perbuatan yang disebut dengan az-zina, zina. Dan zina itu adalah termasuk dosa besar minal kabairi, dosa besar. Karena itulah di dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan mendekati perbuatan zina karena itu adalah seburuk-buruk jalan. Jadi zina itu adalah perbuatan seburuk jalan. Apa implikasinya? Implikasinya ketika orang diliputi dari menempuh jalan sudah melakukan pengkhianatan zaujiyah tadi, pengkhianatan terhadap pasangan yang sahnya, kemudian melakukan praktek yang dilarang keras oleh agama, setan masuk di dalamnya, emosinya kemudian muncul, akibatnya diluapkanlah ketika di rumah. Apa luapannya? Luapannya adalah kemudian melakukan perbuatan zalim yang dibenci oleh agama, yaitu apa? Menyakiti istri dengan cara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada para suami, kata Rasul SAW, akmalul mu'minina imanan. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu adalah aksanuhum khuluqan, yaitu akhlaknya yang baik. Lah, akhlak yang baik bagi seorang suami itu apa? Rasul mengatakan apa itu khairukum li ahlikum. Sebaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istri dan keluarganya. Tadi apalagi sampai ada kopi dibanting, ada ini dibanting, itu kan sudah luar biasa, melampaui, bahkan itu masuk dalam perbuatan kedoliman. Jadi sudah khiyana zaujiyah itu sudah besar, melakukan kedoliman pada istri dengan cara tadi itu juga mengerikan sekali lah.
inilah yang kemudian menjadi bibit-bibit rahmat Allah dari rumah tangga itu diangkat, dicabut oleh Allah. Ibu udah sempat mengingatkan ke suami apa yang dia lakukan itu adalah salah. Sudah Mas, Sudah, kemudian sikapnya dia apa? tambah marah. Tambah marah. Malah besok lusanya bawa perempuan, mabuk-mabuk gitu lah pokoknya. Ayo angkat dong Mas. Aduh, nggak aktif lagi. Mas datang. Mas. Mas dari mana sih Mas? Banyak nanya. Terus perempuan ini siapa Mas? Halo, saya pacaran Mas Tony Keles. Emang situ siapa? Dasar cewek tahu diri. Saya ini istri kamu Mas. Tega kamu Mas ya. Lo mukul-mukul gue lo kalau mau ceramah lo pergi sono ke masjid, Mary. Istighfar Mas, istighfar. Ih, istri kamu norak banget sih. Pergi nggak kamu dari sini? Pergi. Pergi nggak? Mas Tony sakit. Mary. Sering dia melakukan itu. Sering, bahkan sama anaknya Mas, udah tanda tangan di atas materai gitu kan, biar nggak selingkuh lagi. Kalau selingkuh lagi bapak keluar dari rumah ini, tetap aja masih tetap juga. Oke, ini Pak Ustadz, suaminya bahkan sekarang sudah mulai berani. Pada saat itu ya berani bawa wanita lain ke rumah Ya. untuk selingkuh. Apalagi orang mau melakukan selingkuh dan terang-terangan dibawa Ya. di hadapan istri dan anak-anaknya. Itu ada 2 dosa besar. Yang pertama, khianat pada keluarga tadi. Yang kedua, melakukan kezoliman kepada istrinya. Yang ketiga, bapak tadi telah memberikan contoh buruk perbuatan fahisha kepada anaknya yang seharusnya itu tidak boleh ditampakkan. Ya. Jadi itu kalau di dalam di dalam Al-Qur'an itu namanya nafsul ammara. Kata dalam surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu adalah nafsu yang senantiasa mendorong kepada pelakunya untuk melakukan keburukan-keburukan, dan orang yang melakukannya biasanya bangga dipertontonkan oleh pada orang lain. Nah, masuk dalam perbuatan tadi. Ini kalau di dalam ketentuan agama, suami yang semacam ini adalah suami yang tidak baik, suami yang keji terhadap perilakunya pada istrinya, dan bahkan dalam Al-Quran ini sebenarnya istri sudah punya hak untuk mengajukan gugatan talak hulu, jadi gugatan cerai karena melihat tadi sudah melakukan kemungkaran di hadapan istrinya. Jadi kita masih bangga, ibu ini masih bertahan karena demi anaknya tadi. Ibu, setelah anak tahu sikap bapak ke anaknya kayak gimana, Bu? Anaknya itu jadinya benci sama bapaknya. Terus bapaknya juga sama sekali sudah nggak inget sama anaknya Mas, karena bapaknya kan sudah lupa kali ya, jadi udah gila gitu sama perempuan-perempuan itu. Jadi udah diiniin sama setan ya. Jadi kayaknya dia udah nggak mikir ini istri ini anak, nggak mikir kayaknya. Memberi nafkah secara Enggak, fisik juga enggak? Semenjak kenal wanita-wanita itu, dia pokoknya nggak pernah kasih nafkah, cuma kekerasan aja yang diberikan sama saya dan anak saya. Jadi selama ini ibu hidup dari mana boleh tahu? Saya bekerja Mas, Bekerja. Ya. untuk ngehidupin anak saya itu sama makan saya. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, Ya. suami sudah melakukan selingkuh, tidak tanggung jawab sama anaknya. Ini dosanya berkali-kali gitu pasti kayak begini. Saya Mas Farid sebenarnya merinding mendengarkan cerita ibu ini ya. Ada suami dengan model perilaku yang sangat buruk. Tidak hanya buruk, sangat buruk. Pertama, perbuatan zina, saya ulangi, perbuatan zina itu dosa besar. 2, melakukan perselingkuhan di depan istri itu juga merupakan kedoliman yang besar. Keempat, menampakkan keburukan, fahisha perbuatan di depan anak itu juga memberikan contoh yang sangat buruk kepada ini. Yang keempat, mengulang-ulang dengan pertanyaan itu juga perbuatan yang dolim di atas dolim. Nah, kenapa orang semacam ini? Karena jiwanya sudah dirasuki nafsu syaitania, dan nafsu syaitania itu adalah nafsu hayawania. Jadi perilakunya seperti hewan. Jadi apa? Akalnya sudah hilang. Kata Nabi kan mengatakan begini, tidak melakukan berzina ketika iman masih ada. Jadi ketika imannya sudah tanggal dan ditinggal, maka orang baru mau berani melakukan zina. Ketika iman masih ada, maka tidak mungkin orang sampai sanggup melakukan perbuatan zina gitu loh. Lah,
suami tadi itu kan sudah sangat jauh sekali, bahkan sampai berkali-kali tadi itu. Lah, seringkali para pemirsa kadang-kadang seorang suami yang dalam praktek semacam tadi itu tidak menyadari bahwa dikira bahwa keadilan Tuhan tidak akan menerapkan keadilan, Tuhan akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Suatu saat mungkin suami tadi itu akan diuji, bukan diuji, akan diberi musibah peringatan oleh Allah yang lebih besar. Karena apa? Telah menyakiti hambanya, yaitu melalui dari istrinya tadi dan anak-anaknya yang tidak berdosa tadi itu. Tapi kadang-kadang orang tidak ada rasa ihdar, waspada, dan kemudian ada penyadaran diri gitu loh. Nah, akibatnya nanti kita nggak tahu nih bagaimana apa yang terjadi. Tapi saya berkeyakinan dalam banyak cerita ya, saya karena sering menerima konsultasi juga, itu di kemudian hari banyak orang mengalami. Karena itu melalui ini ibro yang luar biasa pada para pemirsa ini, jangan mencontoh dengan yang tidak berbuatan baik ini, karena ini akan menghancurkan dia, keluarga dan anak-anaknya, serta akan menghancurkan dirinya ketika Allah menerapkan keadilan. Bu Mary bertahun-tahun kuat ngadepin itu semua. Ya itu Mas, cuman makan hati aja ya. Saya sampai nggak punya daging kan, cuman sampai tulang doang gitu, sampai kayak tengkorak hidup Mas. Jadi kalau saya minta cerai dia nggak mau, tapi nyakitin terus. Anak saya pun juga jadi ikut sakit juga hatinya. Saya dengar Ibu Mary pernah niat mau bunuh diri, betul? Iya, 2 kali saya mau bunuh diri. Saya mau minum racun serangga Mas, karena udah nggak kuat. Ya Allah, saya udah nggak kuat ngadepin suami saya. Dia nggak pernah sayang sama saya dan anak saya. Sekarang dia nggak pernah nafkahin saya dan selalu selingkuh. Ya Allah, lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati. Mama, jangan Mama. Nanti Dimas sama siapa? Maafin Mama, Dimas. Mama udah nggak kuat ngadepin Bapak Istighfar kamu. Mama, istighfar. Maafin Mama. Jangan tinggalin Dimas Mama. Mama udah capek. Ustadz, apakah ini adalah kadar keimanan dia? Oke, dia memang terganggu dengan perlakuan suaminya. Yang membisikkan itu ada seperti itu, Pak Ustadz? Yang pertama, maaf Bu Mary ya, saya melihat Ibu Mary termasuk wanita yang luar biasa hebat. Luar biasa wanita hebat karena sanggup menghadapi perilaku suami yang semacam tadi itu. Yang kedua tadi kan sempat mengajukan agak berat tadi, talak tadi itu ya. Sebenarnya ada namanya talahulu tadi yang kita sampaikan tadi itu. Dan kita bisa menyadari sampai badannya habis itu kan istilah ya makan hati lah, menyaksikan depan mata nggak tahankan gitu kan. Sampailah kemudian bisikan setan itu datang, untuk apa kamu hidup kayak begini, sudah lama akhir saja, itu bisikan setan. Ternyata langkahnya hampir saja mengikuti, sudah mau mengikuti, tapi ketika hendak mau meminumnya, Allah mengirimkan malaikat yang untuk bisikan lagi, karena ini orang baik ini, dengan melihat perilaku tadi itu baik, maka jangan. Karena apa? Allah mengingatkan jangan, kamu masih punya anak yang jauh lebih berharga dari suamimu tadi itu. Oleh anak akhirnya Allah cegat, tidak sampailah ibu ini melakukan semacam ini. Ini adalah saya kira kita bisa memahami ketika orang mengalami himpitan dan beban psikologis yang luar biasa, maka biasanya ketika ada bisikan jahat maka kemudian masuk dengan mudah. Tapi Ibu Mary harus diingat bahwa Allah mengharamkan orang melakukan bunuh diri. Apapun ujian beratnya Allah mengharamkan, tidak dibolehkan. Dalam Al-Quran menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kau jerumuskan, hancurkan dirimu dalam perbuatan membunuh diri. Bu Mary, apa yang dilakukan suami ibu ke ibu dan juga keluarga anak-anak, keluarga dari Ibu Mary tahu soal ini? Nggak ada yang tahu Mas. Kenapa nggak dikasih tahu? Pada saat itu ibu saya kan udah tua sekali ya. Ada komplikasi sakitnya. Jadi saya kalau kasih tahu takutnya khawatir, ibu saya takutnya meninggal. Jadi saya simpan sendiri aja. Ya Allah. Hebatnya itu. Pak Ustadz, Ibu Mary menahan bercerita ke keluarga. Selain dia khawatir ada apa-apa dengan keluarganya, dia juga mencoba untuk menutupi aib dari suaminya nih Pak Ustadz. Saya kira begini Mas Farid, inilah di antara kelebihan yang Allah berikan pada kaum wanita.
para istri Allah berikan bekal kesabaran yang luar biasa. Dan memang ini juga baik dalam makna menutup rahasia supaya orang lain tidak diketahui. Ini juga termasuk tuntunan dari agama, menutup rahasia keluarga. Tapi ada efeknya, kalau orang tidak kuat menahan beban berat semacam ini, maka kemudian bisa sakit orang yang menahan. Maka sebenarnya yang semacam ini bukan berarti membuka aib, tidak, tetapi cari di antara anggota, mungkin dari pihak suami tadi, yang bisa dipercaya menjaga ini, disampaikan, siapa tahu ini menjadi jalan untuk bisa merubah perilaku buruk dari suami tadi itu. Sebab kalau tidak, kadang-kadang suami kan merasa, wah nggak ada yang tahu, Anda posisinya lemah, dia akan meluapkanlah nafsunya yang merajalela, kemudian bahkan tidak sukan-sukan lagi dibawa ke rumah. Ini kan sesungguhnya sudah pada tingkatan degradasi akhlak yang sudah hancur sebenarnya bagi seorang suami. Jadi ibu menutup rahasia ini sudah langkah baik, tetapi implikasinya pada psikis ibu tadi itu gitu. Seharusnya memang diceritakan bukan membuka rahasia, tetapi kepada keluarga dari pihak laki-laki supaya ada yang mengingatkan dia gitu. Ya, Bu Mary, saya boleh tahu ibu sama suami ini masih status menikah atau sudah bercerai? Masih status Masih menikah. Oke, kemudian kondisi suami ibu gimana sekarang? Saya dengar katanya sakit ya? Iya, sudah sakit. Boleh tahu sakit apa? Ya lumpuh gitu kakinya sih, udah kayak mungkin urat-uratnya ya udah nggak bisa untuk berjalan. Penyebabnya apakah karena kecelakaan atau memang dia tiba-tiba sakit aja? Kecelakaan, Mas. Kecelakaan. Bu Mary boleh ceritakan nggak awal kejadian kenapa dia bisa sampai kecelakaan seperti itu? Iya, Mas. Awalnya kan saya minta cerai. Jadi saya minta cerai terus. Akhirnya dia mungkin emosi ya. Terus bertengkar lah, berantem hebat gitu kan. Berantem hebat, akhirnya kesel mungkin dia sama saya karena saya minta cerai terus. Akhirnya dia udah kalau memang minta cerai terus biar saya pergi aja gitu kan. Lalu dia pokoknya lagi berantem sama saya itu pergi lari, ya itu akhirnya kecelakaan. Ketabrak atau? Ya ketabrak. Ketabrak apa boleh tahu? Ketabrak mobil. Tabrak mobil. Iya. Mas, aku mau ngomong. Mary, lu mau ngomong aja pakai nanya-nanya dulu. Ada apaan? Aku mau minta cerai, Mas. Hah? Cerai? Iya. Aku udah nggak kuat, Mas. Kamu selalu selingkuh. Kamu nggak pernah nafkahin aku, Mas. Aku udah nggak tahan, Mas. Gua nggak akan pernah mau nyerahin lu. Tahu? Pokoknya aku nggak mau tahu, Mas. Aku minta cerai. Sekali lagi lo minta cerai sama gua Mas! Lu. Aku udah nggak kuat, Mas Tony! Mas Tony! Gini, yang jadi masalah lagi sebenarnya Pak Ustadz, Ibu Mary ini sampai sekarang walaupun dia sudah melihat yang diterima, apa yang dilakukan suaminya, kemudian dia ditegur Allah seperti itu, tapi Ibu Mary itu masih belum ikhlas gitu memaafkan semua perbuatan ini. Artinya bisa dibilang ini dendam Pak Ustadz. Ibu Mary masih dendam sama suami? Iya, Mas, saya masih dendam banget ya karena terlalu sakitnya saya disakitin kan gitu ya. Jadi mungkin saya belum bisa ikhlas sampai kapanpun. Oke, Pak Ustadz, Ya, dendam tapi itu ada. pertanyaannya kemudian begini, Sarit. Dia nggak bayar ikhlas pada suaminya, tapi suaminya sedang sakit, toh Mbak Bu Mary yang merawatnya kan? Nah itu dia, jadi ada pertengkaran dalam hatinya Pertengkaran dia. batin. Iya. Dalam batinnya dia. Betul. Saya harus tetap berbakti, tapi saya tetap belum bisa memaafkan apa yang dia lakukan suami. Saya bisa memahami dalam makna beban beban batin yang dialami oleh Bu Mary dengan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh suaminya yang berkali-kali di depan matanya. Siapapun itu sakitnya itu dalam di sini sekali gitu loh. Sakitnya kalau tadi Bu Mary kan menyebut sampai Ke tulang jantung rusuk, ya. menusuk tulang belulang, itu kan menunjukkan bahwa memang
memang susah untuk diobati, tetapi harus diingat Bu Mary, Allah sudah menegur melalui memberi balasan kepada perbuatan suami. Dan sekarang suami kan sudah ditimpa keadaan semacam itu dan ibu yang merawatnya. Ada dua pilihan. Surat Asy-Syura ayat 4 itu Allah menjelaskan begini. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atum misluha. Balasan kepada orang yang melakukan keburukan dengan kita, dengan Bu Mary, balaslah dengan keburukan yang setimpal. Dalam mana apa? Bukan berarti Mbak Mary kemudian melakukan selingkuh, bukan. Bahasa juga seperti itu. Itu diizinkan oleh Allah. Tetapi Allah menyatakan, faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, fa'ajru 'alallah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Ibu Mary mau ingin meluapkan ataukah ingin mendapatkan pahala yang di sisi Allah? Tentu ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, kan? Nah, sekarang kan sudah terlanjur juga Mbak Mary merawat, maka tata dan latihlah hati untuk menerima ketentuan Allah. Ketentuan Allah apa? Ini sudah dirawat, ikhlaskan perawatan ibu supaya ibu mendapatkan pahala. Kalau ibu merawat, tetapi ibu tidak mengikhlaskan, ibu tidak mendapatkan apa-apa. Ibu sudah lelah, ibu sudah kesal, batinnya sudah tersiksa, tapi tidak mendapatkan apa-apa kebaikan dari ibu merawat tadi, ikhlaskanlah. Yang kedua, ketika membimbing orang bertaubat itu juga ibu mendapatkan pahala. Bimbing dia, mungkin sambil dalam makna ibu memberikan peluapkan, bimbing. Inilah mungkin balasan dari bapak dulu yang mempertontonkan akhlak yang tidak baik depan saya dan anak-anak. Sekarang Allah menegur, kembalilah kepada jalan tobat. Sebab kalau tidak jalan tobat, mau apa lagi yang dibuat sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami diingatkan, dibimbing, maka ini akan menjadi jalan dua kebaikan. Kebaikan bagi Bu Mary dapat pahala. Yang kedua, memberi kesempatan kepada suami supaya bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, kalau sudah semacam ini, Allah akan menurunkan keberkahan, rahmatnya kepada keluarga. Itu dalam mana apa? Bisa rezeki, Allah mudahkan. Bisa juga rezeki berupa nanti anak-anak ibu. Allah lindungi, tidak meniru akhlaknya bapak tadi, tapi Allah berikan jalan yang lebih baik. Tadi Bu Mary bilang merawat sendiri suaminya. Nah, pada saat syuting-syuting itu berarti dia sering ikut. Sekarang ada? Sekarang ikut juga? Oke, kalau boleh diizinkan saya panggil suami ibu ke studio gabung sama kita, boleh? Boleh, tapi untuk saya mengikhlaskan belum bisa ya, Mas. Nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya. Ya, kita pengen tahu dari cerita dari suaminya kayak gimana nih Pak Ustadz, kenapa dia tetap kok nggak temperamental, Mas. Nah, kita coba tenangin dulu dia Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Ustadz dia bisa lebih luluh nih hatinya Pak Ustadz. Karena kan beraninya cuma sama ibu doang nih. Iya, betul. Nah, kan kita belum tahu nih dia di luar kayak gimana. Kita coba nggak apa-apa ya. Yuk. Sambil Mas Farid ya. Jadi memang Bu, ikhlas itu memang berat. Ikhlas berat, karena begitu beratnya maka hadiahnya surga. Kalau ringan kan hadiahnya kulkas saja hadiah namanya kan. Ini menunjukkan karena berat maka Allah di. Dan yang kedua, orang yang ikhlas ini itu perlu perlatihan. Riyadho namanya, latihan-latihan keagamaan, terus memohon ridho Allah. Jadi ibu coba melepaskanlah kesalahan ini, memohon ridhonya kepada Allah, mudah-mudahan nanti kemudian dibukakan. Ya mungkin karena jauh juga dari agama Pak Ustadz. Ya betul. Orang itu kalau jauh dari agama itu keras hatinya, keras, temperamennya muncul, kemudian susah dinasihati, susah menerima kebenaran, saya kira begitu kan. Dan apa akibatnya apa ya? Hatinya galau, hatinya juga akan diliputi kecemasan. Saya salut sih sama Ibu Mary, dia luar biasa dengan kita salut luar biasa ya. Karena Allah berikan kesabarannya dan dan keridhoannya kepada Allah, inilah sehingga kemudian bisa di sini. Nah, ini suami Bu Mary ini. Pak, Bapak sekarang sama saya, ini istri Bapak. Tadi dia sudah berkeluh kesah, bercerita semua apa permasalahan yang dia hadapi. Cuma masih ada satu hal yang istri Bapak sebetulnya berat sekali untuk memaafkan Bapak, masih belum ikhlas. Tapi kalau Bapak sih coba pikir dari sisi lainnya, istri Bapak masih mau terima Bapak dengan kondisi seperti ini. Kalau menurut saya sih istri Bapak ini luar biasa. Dia mau memaafkan walaupun memang berat sih. Tadi kita bicara soal ikhlas atau tidak, Pak Ustadz sudah mengingatkan juga.
Jadi saya mohon sih Bapak untuk tetap kurangilah sedikit amarah Bapak. Rasa marah Bapak yang bentar-bentar marah sama istri, karena ingat istri juga sudah merawat Bapak seperti ini. Bapak udah mengakui semua kesalahan yang Bapak lakukan kan? Sejauh ini sudah kan? Mungkin berikan kelapangan istri buat coba lebih enak ngerawatnya gitu. Ini kebetulan di sini sudah ada Bapak Ustadz Ziyad, Muhammad Ziyad. Tadi juga ngasih masukan ke istri Bapak. Sekarang balik ke Bapak, kita sih berharap Bapak untuk lebih dekat lagi sama Allah ya Pak Ustadz. Walaupun kondisi ini Allah masih menyelamatkan. Betul, Allah masih memberi kesempatan baiknya kepada hambanya. Padahal hambanya sudah banyak melakukan maksiat, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang keistimewaan yang Allah berikan pada Bapak, mohon maaf ini, Allah berikan kesabaran pada istrinya. Ini luar biasa. Kemudian Bapak diuji ini dalam mana Allah sedang sayang pada Bapak, diberi peringatan supaya tujuannya kembali pada tuntunan Allah, kembali mendekati pada Allah, berkumpul bersama keluarga, bersama istri, dan yang terpenting adalah memberi teladan, mendidik anak-anak, karena anak-anak inilah sesungguhnya ketika kita semua kelak nanti akan kembali kepada Allah, tinggal kita mengharapkan kiriman pahala dari anak-anak, doa anak-anak kita. Nah, ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, satu yang kita cari adalah bagaimana membina rumah tangga menjadi sakinah, kerelaan istri atas kita sebagai seorang suami, suami juga bersabar, suami juga mensupport, suami juga mendoakan kepada istrinya. Dan yang sekarang kalau kita lihat berdasarkan cerita tadi, ibu ini luar biasa kesabarannya. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah membimbing keluarga ini, dan Bapak juga mau itu ada kelapangan, mengurangi Jadi seorang suami istri itu saling merelakan, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling tidak boleh ada yang menyakiti dan tersakiti. Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan ketika Ali bin Abi Thalib dicari, sedang dia ada di rumah, kemudian langsung Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah putri Rasulullah, apa yang terjadi dengan suami, adakah? Ya tadi dia kayaknya agak kesal gitu. Kemudian Rasulullah mencari-cari pada para sahabat, di mana Ali? Ternyata Ali sedang tidur di masjid. Maksudnya dia jadi kalau orang pintar, kalau orang itu mengerti Allah, ketika marah pada suami tidak diluapkan dengan emosi pada suami, tapi dia mencari jalan menghindarkan supaya tidak terjadi pertengkaran. Sebab ketika terjadi pertengkaran ada dua hal. Pertama, amarah yang meluap-luap. Yang kedua, kedoliman akan terjadi. Yang ketiga ini yang mengerikan, pintu rahmat Allah akan tutup. Tidak diberikan. Ketika itu tidak diberikan, apa yang terjadi? Kita semua ini yang akan menderita. Karena itu jalan yang pertama saling bertaubat kepada Allah, saling memaafkan dan menerima maaf. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti dan mendolimi. Yang keempat, mengisi hari-hari dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Sholat 5 waktunya dijaga. Yang kemudian ditambahkan dengan berusaha untuk bangun malam atau membaca. Yang ketiga membimbing anak-anak supaya dalam perajutan keluarga ini. Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik orang itu adalah khiyarukum linisaikum, yang terbaik perilakunya kepada istri-istrinya. Kita tentu, saya juga meskipun Ustadz Mas Farid menyebutnya belum tentu menjadi yang terbaik, tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik keluarga supaya menjadi teladan istri dan anak kita. Dan ini juga mohon maaf menjadi pelajaran untuk Bapak dan kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati keluarga Bapak dan Ibu ini, dan mudah-mudahan Allah melatih keikhlasan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak ada yang mau disampaikan ke Ibu? Bu, maafin Bapak ya Bu. Saya nggak bisa maafin. Saya udah terlalu sakit. Udah terlalu sakit, saya nggak bisa maafin. Terlalu lama kamu nyakitin saya. Bertahun-tahun kamu sakitin saya sama anak. Jadi Ibu, Coba dengerin Ustadz. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Jadi kita melihat ada kasus orang yang dosanya sudah berjibun luar biasa. Ketika ia ingin bertobat kepada Allah, ternyata meninggal di tengah perjalanan, maka diukur jaraknya. Mana jarak menuju kemaksiatan dan mana jarak menuju kepada Allah taubat, ternyata lebih dekat jarak menuju kepada Allah. Maka kemudian hadis sampai menyatakan Allah memberikan maaf pada dia.
Jadi memang saya paham Bu, memang tidak mudah Bapak ya. Bapak juga harus berbesar hati. Ibu ini merasa tersakiti, mohon maaf dengan perilaku Bapak yang mungkin ada yang tidak baik lama. Itu adalah merupakan kedoliman kepada Allah. Ini kita bisa memahami. Karena itu Bapak juga harus bersabar menerima maafnya istri. Tapi juga harus Ibu melatih. Mudah-mudahan dengan Ibu memberikan maaf kepada suami, yang semula ibadah berlipat-lipat, inilah pintu tol menuju ampunan Allah kepada ibu dan anak-anak ibu. Nanti Allah rahmati. Dan saya minta juga menasihatkan kepada Bapak Pak ya, bertobat kepada Allah. Allah masih bersyukur, mohon maaf Bapak diuji dengan sakit. Allah masih memberikan kesempatan umur, manfaatkanlah dengan baik untuk bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima tobat Bapak dan kita semuanya ini Allah merahmatinya. Saya udah berusaha Pak Ustadz. Ya Bu, saya mengerti, tapi Bu berlatih Bu. Beneran sakit Pak Ustadz. Iya, saya memahami Bu, tapi akan menuntut. Bertahun-tahun Pak Ustadz saya menderita batin sampai saya nggak punya daging Pak Ustadz. Iya, bersabar Bu ya. Mudah-mudahan dengan butuh waktu ini nanti Allah akan memberi balasan kebaikan. Dari kesabaran ibu ini tidak hanya Allah memberikan pahala kepada ibu, tapi Allah akan memberikan kemuliaan kepada anak-anak ibu atas doa ibu, atas kesabaran ibu menghadapi ini adalah luar biasa ini. Saya paham Bu, luar biasa ini saya kira. Ibu mungkin pernah dengar Allah kasih cobaan ke makhluknya, sudah pasti makhluk itu bisa mengatasinya ya Pak Ustadz ya. Allah tidak akan membebani, menguji di luar batas kemampuan. Jadi Allah sudah tahu kemampuan ibu. Allah sedang punya rencana mulia ingin menaikkan makom derajat ibu ke tempat yang lebih tinggi. Apa itu tahapan yang tingginya, yaitu memaafkan dan mengikhlaskan. Ini lama tidak sekarang Mas Farid, tapi nanti kita pelan-pelan, mudah-mudahan ibu dengan riyadhah mendekatkan diri pada Allah, di tengah ngajinya, di tengah ketika menyuapi anaknya, membimbing anaknya, muncullah hidayah-hidayah kebaikan itu, sehingga keluarga ini kembali dalam rajutan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, adakah doa yang bisa diamalkan ibu ini untuk mengikis rasa ketidakikhlasan itu? Yang pertama, jadi ada salah seorang sahabat itu menuturkan, misalkan Abu Hurairah itu membaca istighfar itu sampai ribuan kali. Istighfar. Yang kedua adalah membaca Fatihah diulang-ulang. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Setiap selesai sholat dibaca berulang-ulang sambil membaca hamdalah kepada Allah dan subhanallah, bertasbih pada Allah. Mudah-mudahan Bu ya, saya ikut mendoakan pada ibu, mudah-mudahan kesabaran ibu ini berbuah manis, berbuah kebaikan dari Allah. Iya Pak Ustadz. Untuk ibu dan keluarganya. Tapi dilatih Bu ya, ibu jangan mengatakan saya tidak akan melakukan. Kita tahu bahwa ikhlas itu berat, tapi ya Allah, hambamu melatih ingin untuk mendapatkan ikhlasanmu. Dan yang kedua, memohon ya Allah berikan hidayah pada suamiku, dan suami juga memberikan maaf, dan suami juga menunjukkan perilaku yang baik sehari-hari. Mudah-mudahan Allah masih memberikan sececah harapan bagi keluarga Bu Mary dan keluarga Bapak. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting satu hal, husnuzon sama Allah ya Pak Ustadz. Betul, husnuzon pada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua solusinya. Mudah-mudahan Ibu Mary bisa mengamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, nasihatnya. Lagi-lagi memang berat, tapi dicoba. Kenapa tidak? Sama satu lagi Mas Farid ya, untuk Bapak, mohon maaf ini Pak ya. Boleh Pak Ustadz. Bapak harus melatih untuk sholatnya harus rajin Pak ya, jangan sampai ditinggal Pak, sebagai tobat. Yang kedua, baca doa Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dibaca berulang-ulang, mudah-mudahan Allah menerima tobat. Amin ya rabbal alamin. Coba diamalkan Pak ya. Sama-sama Pak ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih Bu Mary dan Bapak, terima kasih sudah berbagi kisah, berbagi cerita dengan kami di Tawakal. Semoga apa ya, dari kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.